Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NDH nomor 27. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memaparkan terkait dengan penentuan isu-isu strategis yang ada di BKPSDM. BKPSDM yang merupakan salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, baik itu masyarakat ASN maupun masyarakat pada umumnya. Nah, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini tentunya banyak permasalahan yang timbul dan menjadi isu strategis yang tidak lepas dari adanya hubungan internal maupun eksternal perangkat daerah yang mendukung dan saling menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga mampu memberikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian yang baik dan terarah dalam pencapaian misi pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, dalam konteks tersebut di atas, yang menjadi permasalahan BKPSDM itu antara lain yang dapat kami identifikasi adalah yang pertama, adanya kesenjangan kompetensi antara kompetensi jabatan dengan kompetensi pejabat yang tersedia. Yang kedua adalah kualitas pelayanan publik yang masih perlu untuk ditingkatkan. Yang ketiga, isu yang dapat kami identifikasi yaitu masih adanya pelanggaran disiplin dan kode etik dari pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong. Yang terakhir adalah SDM aparatur yang masih perlu ditingkatkan, baik itu dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas SDM yang ada. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta dalam rangka mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan tersebut, maka tujuan strategis ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan disiplin aparatur. Menyikapi kondisi tersebut, Sekretariat Badan dalam ini bisa dikatakan sebagai dapurnya BKPSDM memegang peranan yang cukup penting dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, baik itu secara internal maupun secara eksternal di BKPSDM dinilai masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi oleh kami. Itu ada diidentifikasi beberapa isu strategis yang ada di Sekretariat BKPSDM Kabupaten Tabalong. Yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang menjadi indikator utama BKPSDM. Artinya ini salah satu IKU dari Kepala BKPSDM. Yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan stok barang persediaan. Selanjutnya, belum efektifnya pelayanan satu pintu, belum tertibnya administrasi perjalanan dinas. Yang terakhir yang dapat kami lihat permasalahan yang timbul di sekitar ini adalah pengelolaan arsip belum memenuhi standar yang baku. Apa penyebabnya? Kalau kita kelompokkan penyebab ini, yang pertama adalah khusus untuk survei kepuasan masyarakat. Kenapa partisipasinya masih kurang? Ini karena adanya kurangnya sosialisasi terkait dengan survei tersebut. Yang kedua, belum adanya sistem online yang bisa mengakomodir untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat itu. Yang ketiga, rendahnya partisipasi ini mungkin karena survei tersebut, pengguna layanan BKPSDM untuk mengikuti survei tersebut. Nah, yang menarik di sini yang akan kami angkat adalah berdasarkan isu-isu aktual tersebut, kami mencoba menganalisa menurut kategori AKPL. Nah, dari 5 isu aktual tersebut ini diperoleh belum efektifnya pelayanan satu pintu. Nah, setelah kami ukur kembali dengan melalui analisis USG dari 3 isu aktual, yang pertama adalah belum optimalnya
pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang menjadi indikator kinerja utama BKPSDM. Yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan stok barang dan persediaan, belum efektifnya pelayanan satu pintu. Satu yang mendapatkan nilai tertinggi adalah belum efektifnya pelayanan satu pintu. Nah, dari tabel-tabel yang terlampir nanti yang kami sampaikan berdasarkan analisis AKPL, berdasarkan analisis OSG, maka bahwa isu prioritas yang terpilih adalah belum efektifnya pelayanan satu pintu. Pelayanan kepegawaian satu pintu saat ini masih dilakukan secara manual, khususnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan SOP, standar layanan, persyaratan, bahkan konsultasi dengan petugas masih dilakukan face to face. Hal ini dinilai masih belum efektif untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ASN khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk meningkatkan pelayanan satu pintu itu, selain langsung berhubungan dengan petugas atau offline, juga perlu adanya satu sistem pemberian layanan kepegawaian satu pintu berbasis web, yang konsepnya seperti mall pelayanan publik namun secara online atau digital, sehingga nantinya semua layanan, persyaratan, SOP, sampai kepada biaya kalau memang ada akan bisa diakses oleh pengguna layanan pada satu aplikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.